Setidaknya kalau besok-besok internet mati seharian, aku sudah terbiasa menghibur diri, mencoba menuntun jalan tanpa maps, sadar kalau jujur aja, biasanya siang hari adalah waktu yang paling lambat melaluinya tanpa internet. Ini bosen udah level berapa ya? Mana kayak aku pengen menyerah gitu. Tapi meskipun begitu, setiap hari aku tetap menantikan momen bisa offline selama 24 jam. Bukan hanya sekedar pengen, tapi lebih kepada butuh. Sekarang hari Jumat dan besok hari Sabtu aku akan libur. That's why we will do 24 hours offline. And I really like that. So I will keep doing that. Kita akan mulai dari jam 7 malam sampai jam 7 malam besok lagi. Ini udah hampir jam 7. Let's do 24 hours offline with me. Bagi sebagian besar dari kita, internet adalah pelarian. Ketika tidak nyaman menunggu sendiri, kita akhirnya mengalihkannya dengan scrolling. Bagi sebagian besar dari kita, internet adalah hiburan. Sumber kebahagiaan yang tidak bertahan lama, yang membuat kita ingin menjadi lebih dari apa yang kita punya. Padahal kebahagiaan instan juga bisa didapatkan di hal-hal sederhana. Salah satu instant happiness yang aku rasain itu adalah ketika badan bersih, udah mandi, udah bersih-bersih, habis itu rebahan di tempat tidur. Beberapa yang lalu lampu utama ini mati dan aku ganti dengan lampu yang di teras. Jadi di teras saat ini nggak ada lampunya, dan karena wattnya lebih kecil jadi lampunya itu lebih redup, dan itu kenapa suasananya jadi remang banget, nggak cocok sama sekali untuk belajar. Jadi bawaannya memang agak slow, agak ngantuk gitu bawaannya. Tapi aku pengen baca buku ini mungkin setengah jam aja, Managing Interpersonal Communication, karena hari Senin aku ada ngobrol-ngobrol sama ibu bapak guru. So I want to know the best way untuk menginfluence mereka in a good way terkait masalah sampah di sekolah. Ini dua buku yang lagi aku baca. Ada judulnya Bumi Manusia, tapi ini bukan tetralogi apa sih namanya, Pulau Buruh itu ya. Ini judulnya The Courage to Create. Jangan salah, kadang di sela-sela membaca terselip plan yang besok akan kujalani. Ke pantai untuk berenang. Sebelum lamunanku terlalu jauh, aku kembali lagi membaca baris per baris. Dan kalau sudah tidak bisa, aku nggak akan memaksa dan akhirnya memilih untuk tidur. Ini udah jam 6. Aku mau ke pantainya nggak pakai maps. Aku udah beberapa kali ke sana, baik itu naik mobil ataupun naik motor. Aku pengen menguji ingatanku, apakah aku ingat. Karena kan kita nggak bisa buka internet ya. Meskipun aku udah punya Google offline, akan seru sih. Akan seru kalau kita nggak pakai maps. Apakah aku berhasil atau enggak? Aku langsung pakai baju renang aja. Biar sampai sana tinggal cus ya. Hopefully aku berani renang ya. Aku cuci muka pakai sunscreen tapi nggak usah makeup. Dari kemarin aku bilang aku harus beli odol, tapi aku lupa. Jadi kita operasi odol ini untuk yang terakhir kalinya. Perjalanan kita akan menempuh waktu sekitar 40 menit dengan jarak 17 km. Biasanya aku kesana kalau nggak nebeng temen, ngikutin temen, atau naik mobil. Tapi sebelumnya aku mampir ke ATM dulu karena aku sama sekali nggak pegang uang cash. Kita lanjut beli sarapan yang nanti akan kita makan di pantai. Perjalanan ini berbekal feeling dan ingatan. Sampai sini aku masih ingat di pasarnya Desa Blabatu, nanti kita belok kiri. Ini jalan yang udah aku cukup familiar dan kayaknya kita udah dekat. Gak ada musik, hanya dialog di kepalaku yang meyakinkan kita di jalur yang benar. Sampai, tinggal lurus. Kita sekarang udah di parkiran. I made it without a map. Oh my god, Vena.
You did a great job. Oh my god, oh ada orang. At least ada 1-2 orang. Oh my god, I'm so happy. Can you see my smile? Maybe because I'm going here alone, like without maps. It's make me more happy. Ada beberapa orang yang mancing tuh. Aku mungkin di sini 1 jam aja maksimal. Perpaduan matahari yang terik dan air dingin yang mulai menghangat adalah kombinasi yang nyaman di kulitku. Sama sekali nggak ada alasan untuk enggan mandi. Hanya aja kepalaku langsung terjaga melihat plastik dan tali menyangkut di celah karang. Sampah ini yang kuceritakan berkali-kali ke adik-adik SD sangat berbahaya bagi biota laut. Apalagi pantai ini adalah salah satu tempat biasanya penyu lekang untuk bertelur. Mataharinya udah cerah banget dan aku sudah lapar. Because this is picnic, so we have to eat something, right? Ini adalah makanan kesukaanku. Namanya nasi sele. Kenapa kita bawa ini? Bawa nasi karena aku coba untuk mengusahakan kemanapun aku pergi, aku tidak meninggalkan jejak. Karena hanya dengan sedikit saja pengorbanan, kita bisa memberikan banyak sekali perubahan. I will say it's such a nice day. Aku tinggal ngeringin baju aja nih. Habis itu kita berangkat. Karena udah hampir jam 8:30. I think it's enough now. Karena udah terlalu terik. Kita akan pulang. It's always a good day. Nanti kita mandi di rumah. Ini sampahnya aku kemanain ya? Ini. It's really dangerous, khususnya ke hewan-hewan karena ada tali gini. Kalau dia mengikat, hewannya makin gede, talinya tetap, jadi mereka kesayat. So be careful girls, be aware sama hal-hal sepele yang kita lakukan. Let's go. Hai, aku baru bangun. Tadi habis beli bunga dan potnya. Mau nanya bunga, Bu? Katanya harganya yang kecil aja 50.000. Bener gak sih? Aku dibohongin ya? Aku langsung ke kamar, mandi, dan tidur. Habis itu aku baru bangun sekitar jam 12:30. Dan jujur aja, biasanya siang hari adalah waktu yang paling lambat melaluinya tanpa internet. Tapi banyak hal yang harus kita lakuin hari ini, mulai dari setrika baju, tanam bunganya, dan merapikan kamar. Oh my god, ini aku nggak tahu kita akan survive atau enggak. Aku baru pertama kalinya setrika baju tanpa hiburan. Biasanya aku nonton drakor gitu sambil setrika, ini enggak, dan ini lagi panas banget. Udah selesai gosok baju, setrika baju. Sekarang ini udah jam 3:30 dan aku udah super bosan. Jadi sembari setrika aku nyemil bengkoang. Kompos ini aku dapat dari hasil pengolahan sampah organik yang dikelola oleh tempat ini. Foto ini aku tunjukkan ke ibu-ibu penjual bunga tadi. Berharap nanti bunga ini akan tumbuh lebat dan terasku akan jauh lebih cantik lagi. Lingkungan lah. Iya. Pengolahan sampahnya enggak, masih di Ubud aja, sekitar Ubud. Iya, dari Bali. Benar Pak. Belum Pak.
aku masukin satu tanaman di sini, jadi kayak agak-agak hijau. What do you think? It's pretty, right? Udah hampir jam 6, 1 jam lagi menuju jam 7. Rencananya aku akan mandi dulu, and then kita akan jalan kaki karena aku nggak ada olahraga hari ini. So at least kita dapat 6.000 langkah. Mandi dulu apa jalan kaki dulu ya? Tapi aku udah lecek banget nih, kayak super lecek. Kita jalan dulu, dan aku harap topi menutupi kelecekan kita. Sebelum balik aku singgah dulu beli pasta gigi. Udah lama pengen nyoba, tapi nunggu pasta gigi yang sebelumnya habis dulu. Katanya pasta gigi ini terbuat dari bahan-bahan alami dan bebas fluoride. Aku baru sampai dan sekarang udah jam 6.55. If you can see that. Sekarang aku mau mandi dulu karena aku super kegerahan. Tapi tadi aku sempat online sebentar untuk beli nih pasta giginya. Oh my god, panasnya. Dan hari ini aku udah jalan sekitar 7.000 langkah. It's a good thing. Aku mandi dulu, baru kita wrap up hari ini. Good night. Aku udah bersih-bersih dan sekarang mau baca buku dan tidur. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu, I wanna say thank you guys for watching this video. Aku harap ini bisa menginspirasi kalian untuk juga bisa mengambil waktu offline, karena yang aku rasakan setiap kali aku bisa offline selama yang aku bisa, aku ngerasa satu hari itu dihabiskan dengan baik gitu, dengan bijak. Nggak ada yang tertunda, nggak ada rasa guilt rasa bersalah gitu, karena seringnya belakangan ini ketika kita online kita jadi menunda-nunda banyak hal. So please be brave, take a courage to do that. Nggak harus langsung 24 jam. It's not scary. Kamu nggak ketinggalan apa-apa. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi ya. See you.